Selamat siang, Prof. Yang Yos. Pak Selamat Lamsar. siang. Selamat siang Pak Lamsar. Selamat siang, Prof. Yos. Selamat siang, Bu Leona, Civeni, Pak Lamsar, dan Mas Hendra. Ini sebenarnya saya mengundang Dr. Ferdi juga dan Pak Edi. Apa kita sambil jalan aja, kita mulai dulu meetingnya? Halo, Coba saya cari Pak Edi dulu bentar ya, Mbak Hani. silakan Civeni. Terima kasih. Saya sambil coba follow up Dr. Ferdi sebentar. Pak Lamsar, boleh dibantu untuk allow share screen? Sudah, Bu. Oh, sudah. Terima kasih. Sudah terlihat? Mohon maaf, Pak Lamsar. Oh iya, sudah. Civeni jadinya mau kita sambil jalan atau menunggu Pak Edi? Civeni, mohon maaf. Mbak Hani kata Pak Edi, beliau nggak ikutan Pak Lamsar aja katanya. Oh, oke. Ya udah. Berarti ini Dr. Ferdi juga sambil jalan aja ya. Kita mulai saja kalau gitu. Ya. Dr. Ferdi sudah join. Oh, sudah poin. Selamat pagi, Dr. Ferdi. Selamat pagi, Dok. Mohon maaf. Tidak Pagi, Hani. terlihat. Pagi. Ya, oke. Kalau gitu kita mulai saja. Selamat pagi Prof. Yos, selamat pagi Bu Liona, selamat pagi Dr. Ferdi, Civeni, Pak Dewo, dan Pak Lamsar, dan Mas Hendra. Terima kasih banyak atas waktunya dalam meeting presentasi chatbot Primaya Hospital hari ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu flow chatbot dari sisi user atau sisi pasien. Nanti saya akan informasikan terkait hal tersebut. Lalu ada flow chatbot dari sisi IT, nanti Pak Lamsar yang akan mempresentasikan. Lalu yang terakhir adalah perbandingan harga 5 vendor gitu ya, dari yang telah kita komparasikan. Oke, mari kita mulai saja. Untuk di chatbot ini, secara user interface atau nanti dari sisi pasien gitu ya, pada saat opening greetings, maka pasien akan ditawarkan 4 hal. Bukan ditawarkan ya, maksudnya akan ada opsi 4 hal. Yang pertama adalah 1, cek jadwal dokter, karena sebelum mereka melakukan booking, maka mereka harus tahu dulu jadwal-jadwal dokternya. Lalu yang kedua adalah buat janji dengan dokter. Jadi nanti semua appointment akan berada di nomor 2 ini. Lalu yang ketiga adalah reschedule jadwal dokter. Hal ini kemarin hasil diskusi juga dengan IT ini perlu karena agar ketika misalnya saya hari ini sudah daftar namun saya mau reschedule besok, maka pendaftaran saya yang hari ini bisa dirilis dan jadi pasien lain bisa masuk gitu ya ke slot yang hari ini. Jadi tidak terjadi penumpukan di dokter tertentu padahal orangnya belum tentu datang karena minta reschedule. Oke, yang terakhir adalah informasi dan lokasi cabang RS. Ini sangat penting agar kalau orang bingung menggunakan chatbot ini atau mencari informasi lain, maka nanti dia bisa mencari rumah sakit yang dituju di nomor 4 ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan detailnya atau flow-nya. Yang pertama, kita masuk dari cek jadwal dokter.
Cuma Ini itu cuma ya kalau ada reschedule mm-mm. gampang reschedule itu ya orang-orang pada reschedule ya. Kayak kalau jadwal penerbangan macam-macam kan reschedule susah, pada lebih susah lah prosedurnya. Kan dia udah bayar kan ya? Atau Oh, belum? Dia ini belum belum bayar. ada bayar. Di awal belum ada upfront bayar. Iya, iya. Iya. Cuma kalau reschedule kalau ada ini belum bayar ya? Belum. Walah, tapi iya. Ini case-nya belum bayar di awal karena kemarin concern-nya kalau bayar dia belum tahu nanti kan hasilnya end up-nya akan diberikan treatment Iya, apa oleh iya, dokter iya. gitu ya. Nah, kemarin sih info dari Pak Kalau Lamsar. saya sih reschedule segala ada susah tuh ya, karena nanti hubungan sama chatbot segala ada sama his segala sih lebih repot juga. Mungkin ya. Mungkin kita untuk tahap pertama sih nggak usah pakai tiganya nanti dulu lah, jarang-jarang orang emang penting sih, tapi menurut saya sih untuk tahap pertama kita sederhana dulu lah. Ya. Kalau nggak selesai saya nggak pada susah. Iya, baik. Nanti mungkin nanti bisa diputuskan terakhir, tapi mungkin saya bisa izin jelaskan dulu, Prof, dari schedule ini sembari slide-nya berjalan. Mohon maaf. Kemarin sih mohon tambahan Pak, mohon infonya Pak Lamsar jika ada yang salah gitu ya. Kalau reschedule ini menghindari agar sistem HIS terjadi penumpukan ya Pak Lamsar kalau nggak salah ya. Jadi takutnya ketika ada orang yang reschedule nanti numpuk di satu titik gitu ya Pak Lamsar ya. Ya, itu sih tujuannya supaya kan memang pasien juga dimudahkan ya Prof ya. Jadi memang saat itu atau mungkin di setnya kan buat besok misalnya memang nggak bisa datang, tentu ini kan membuat slot itu bisa available buat orang lain. Tapi nanti tergantung gimana hasilnya Prof. Itu sebenarnya hanya bagaimana mempermudah pasien Prof. Gini Pak Lamsar, kalau untuk itu, semua yang lewat chatbot ini bagaimanapun harus dikonfirmasi dengan telepon loh oleh bagian pendaftaran. Jadi kalau misalnya chatbot ini kan sebenarnya adalah untuk menggantikan pendaftaran WA yang saat ini sangat manual. Tapi kalau begitu udah di booking gitu kan, berhasil di booking dibantu oleh si chatbot ini, pada akhirnya tetap ada konfirmasi telepon dong atau WhatsApp dari si admin sendiri sih menurut saya ya. Apakah datang atau tidak gitu. Kan biasanya di semua rumah sakit begitu sih ya. Masih ada konfirmasi ulang. Semua pasien yang akan datang hari itu gitu kan, dikonfirmasi ulang lagi kan? Benar nggak? Gimana Civeni? Mohon maaf. Iya. Terus sih menurut saya harus ditelepon ulang lagi semua. Iya, kalau nggak ada chatbot, usaha sih terlalu itu ya. Nanti orang seenaknya sendiri juga nanti dia nggak apa. Udah daftar dia nggak reschedule bisa juga ya kan. Nanti udah reschedule dia nggak datang nggak bisa juga tuh. Repot lah, mendingan sih kita memang harus konfirmasi bener-bener sih supaya orangnya datang aja. Jadi waktu dia kan buat janji nih, begitu dia berhasil buat janji, ini kan untuk istilahnya gini, pasien tetap dapat respons yang cepat, ya kan, dari chatbot ini. Itu yang saat ini banyak sekali dikeluhkan oleh pasien, ya kan? Kemudian begitu dia udah berhasil bikin appointment, itu langsung ditelepon kembali gitu loh, atau dikontak kembali sama petugas kita. Tapi kan si petugasnya udah terbantu harusnya dengan si chatbot ini, dia bisa, maksudnya begitu dia ada waktu, ya dia kejar nih semua yang dia mesti follow up, yang dia mesti konfirmasi gitu. Tapi itu konfirmasi. Konfirmasi di hari itu Bu ya. Jadi Biasanya misalnya bisa H-1, bisa di pagi itu. Paling tidak jadi nggak membuat pasien yang lain menunggu, nggak membuat dokter menunggu. Kalau nggak kita nanti keluhannya bukan dari pasien itu, tapi pasien yang lain atau bahkan dari dokter lagi punya keluhan yang baru lagi. Nah ini kita rumah sakit kemarin setahu saya udah berjalan loh, mestinya sih dia konfirmasi lagi sih. Oh, kita kemarin buat beberapa skenario Bu, mungkin nanti bisa ditunjukkan Bu ya. Boleh. Oke, saya izin lanjutkan ya. Mohon maaf Prof. Bu Leona. Yang pertama cek jadwal dokter. Ini simulasinya. Ketika orang ketik halo atau apapun itu, maka akan muncul kalimat greetings. Ini kemarin sudah saya sesuaikan dengan SPO-nya dari service untuk yang WhatsApp terkait kalimatnya. Ketik 1 untuk jadwal dokter, ketik 2 buat janji, ketik 3 untuk reschedule jika ada, ketik 4 untuk mengetahui informasi dan lokasi.
gitu ya. Ini greetingsnya template-nya akan sama. Lalu kita ketik 1 untuk jadwal dokter. Nanti akan muncul pilih rumah sakit yang dituju. Ini pilihannya nanti. Lalu misalnya yang dipilih adalah 2, Bekasi Barat. Lalu akan muncul pilih poli sesuai dengan keluhan Anda. Nanti di sini pilihannya akan lengkap ya, ini hanya parsial contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, maka yang dipilih 3 misalnya, poli penyakit dalam. Lalu akan diminta untuk ketik tanggal berobat, template-nya seperti ini, garis miring. Nanti dia ketik tanggal berobat yang dituju, lalu muncullah pilihan dokter yang tersedia. Nanti di sini akan ada pilihan beberapa dokter, ini contohnya hanya 2. Nanti ada pilihannya, ketik 0 untuk memilih tanggal lain jika Anda tidak menemukan dokter yang dituju di tanggal ini. Nanti akan ketika dia ketik 0 akan pindah lagi ke sini. Oke. Nah, setelah misalnya dia oke gitu ya, misalnya dia setelah memilih nomor 2, nanti akan ada konfirmasi. Anda telah memilih dokter ini, penyakit dalam, tanggal, dan waktu. Ada pilihannya nanti, ketik 1 untuk melanjutkan ke pendaftaran, ketik 2 untuk kembali ke menu utama. Ketik 2 adalah nanti ke sini, kembali ke nomor 1, lalu untuk ketik 1 nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sebelum ke slide berikutnya, Han, sebelum pilih poli, mendingan kasih tahu jaminan. Jadi begitu kita tahu dia jaminan BPJS, kan caranya nggak lewat sini kan? Atau lewat sini juga? Dan juga jadwalnya beda kan BPJS sama umum? Oke. BPJS sama non BPJS jadwal polinya harusnya berbeda sih, setahu saya. Slotnya paling nggak mesti berbeda kan? Betul. BPJS dan non BPJS. Hanya BPJS kan ya Bu yang beda ya berarti ya? Iya. Kalau yang lain sih bisa jadi ya? satu numpuk. Umum, asuransi perusahaan sama ya? Tapi tetap aja dari awal kita tanya aja jaminannya apa. Jadi sebelum ke pendaftaran, sebelum slide berikut kan pasti nanti ditanya nih jaminan. Tapi dari awal untuk jadwal, setahu saya sih ada perbedaan. Bener nggak Pak Lamsar, Feni? Iya, benar, Bu. Oke. Di jadwalnya ada perbedaan. Oke, noted. Nanti mungkin kita bisa taruh di entah itu sebelum Setelah pilih rumah sakit seperti itu. Iya, setelah pilih rumah sakit sih nanti kita bisa taruh. Nanti juga di pendaftaran itu kan dipisahkan yang asuransi perusahaan umum sama BPJS kan caranya beda kan? Ya, beda itu nanti ada. Oke, sudah saya note. Nanti saya akan tambahkan untuk pilihan pembayaran semuanya ada nanti ya di setelah rumah sakit ini. Nanti berarti akan ada perbedaan antara jadwal yang di poli ini ya. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjut, mohon maaf. Ada Mbak Hani. Silakan Pak Dewo. Ini mungkin setiap step ini mungkin ada fitur untuk kembali. Jadi misalnya saya memilih rumah sakit, sudah milih nomor 2, tapi salah, saya pinginnya ternyata yang terdekat adalah nomor 3 gitu. Jadi ada fasilitas untuk back. Oke. Ketik 0 untuk kembali ke menu utama yang di sini ya, Pak Dewo ya? Ke menu sebelumnya sih, karena saya ingin, nggak perlu kembali ke awal. Iya. Maka akan ke hospital gitu ya, ketika saya di poli maka akan ke hospital gitu misalnya, atau ke BPJS tadi ya? Iya, betul. Oke, baik Pak. Ada lagi mohon maaf tambahannya? Oke, jika tidak ada saya izin melanjutkan. Ya, silakan Prof. Nanti mestinya ini kan pendaftaran masuk ke bagian keuangan ya. Lain kali si SOP-nya mesti bagian keuangan yang lebih itu sih. Championnya mesti bagian keuangan tuh. Feni yang mesti lebih Feni mesti harus lebih aktif lah, mesti ya yang untuk SOP kayak gini nih, alur-alur gini Fen. Ya, supaya bisa lebih supaya lebih iya. Nggak apa-apa sih ini Prof, karena ini kan digital juga, jadi makanya Hani bantuin, karena kan Iya, tapi digital cuma alatnya aja. Betul. Jadi itu masih kita harus tetap bedakan sih, ya kan? Iya. Kayak medis kan tetap pakai digital juga, tapi kan bukan masukkan ke langsung digital langsung masuk ke AI, enggak juga sih. Iya, tapi nanti SOP kan memang di Feni, Prof. Iya, maka dari mula dia harus buat yang supaya dia comfortable juga gitu loh maksudnya, ya kan? Supaya si Hani juga bisa lebih ke fokus masing-masing kerjaannya lah. Intinya gitu. Baik, terima kasih Prof infonya.
Saya izin melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah simulasi buat janji dokter. Yang pertama adalah pasien harus memilih harus menginformasikan, mohon maaf, data diri dan pilih jadwal dokter. Ini sama. Yang pertama greetings, template-nya sama semuanya. Lalu ketika dia pilih 2 untuk buat janji dengan dokter, maka dia apakah Anda sudah terdaftar sebagai pasien di Prima Hospital? Ketik 1 untuk pasien baru, ketik 2 untuk pasien lama, gitu ya. Nah, lalu misal dia pilih ketik 1 untuk pasien baru, maka nanti akan diminta untuk upload KTP karena memang ini sudah inquiry-nya dari pihak pendaftaran ya, pasien baru harus memasukkan KTP, gitu ya. Lalu tapi kalau dia pasien lama, maka akan ke-skip ini yang foto KTP-nya. Nanti yang pasien lama ini akan langsung ke paling bawah. Silakan ketik sesuai format di bawah ini. Seperti itu. Oke, lalu ketika sudah ada muncul silakan ketik sesuai format di bawah ini, maka pasien nanti akan ketik formatnya, yaitu nama, gitu ya, tanggal lahir, handphone, dan alamat email. Kenapa ini ada alamat email sekarang? Agar nanti, karena ini kan chatbot, sifatnya robot gitu ya, untuk menghindari fraud atau nanti ada orang iseng atau apapun, robot iseng, maka akan dikirimkan OTP nanti sebelum konfirmasi. Dan OTP-nya untuk menghemat biaya, maka dikirimkan ke alamat email, bukan ke alamat HP. Karena kalau HP dia akan ada biaya per kirim OTP. Sedangkan kalau alamat email tidak ada biaya. Makanya dimasukkan di sini alamat email. Oke, lalu setelah itu nanti setelah data diri sudah dimasukkan, pilih rumah sakit yang dituju. Berarti nanti ini mohon maaf karena masih menggunakan yang lama, berarti nanti di sini akan ada BPJS gitu ya di sini. Ketik pilihan pembayaran yang dituju setelah ini. Lalu nanti akan pilih poli yang dituju. Setelah itu nanti akan ada pilih tanggal berobat gitu ya, sama seperti cek jadwal dokter. Setelah tanggal berobat akan pilih dokternya. Nanti dokternya di sini langsung akan ada waktunya gitu ya. Jika misalnya dokternya itu di hari yang sama ada 2 tanggal praktek, maka akan ada double. Kayak gini contohnya, ketik 1 dokter Ahmad pukul 9 sampai 13, ketik 2 dokter Ahmad pukul 16 sampai 18 gitu. Jadi nanti pasien tinggal pilih 1 atau 2. Oke. Ketik 0 untuk memilih tanggal lain jika Anda tidak menemukan dokter yang Anda tuju, nanti dia ubah lagi tanggalnya. Kalau pakai Gmail segala itu ya belum tentu orang kan mau WA supaya gampang ya. Betul. Ya emang saya tahu sih ada security segala sih ada. Tapi kan nanti kalau dia suruh ngecek email lagi kan jadi susah lagi. Kan jadi nggak gampang lagi buat dia sih ya. Jadi lebih susah kayaknya sih. Kemarin sih Nggak tahu, harus lihat orang-orang lain kayak apa sih ya kan, kita harus lihat orang lain. Ya kita makin banyak macam-macam sih makin bagus sih ya. Tapi kan kita kan prinsipnya kan cuma dari kita jangan mengharapkan. Halo, mohon maaf, Prof. Yos. Ya, Profnya yang putus. Oh. Iya, kalau misalnya email ini sebenarnya gunanya buat apa, Han? Kemarin itu kan kita diskusi, saya Pak Lamsar dan Hendra. Ini kalau ada orang ngebulk gitu ya, Pak Lamsar istilahnya Pak? Dia nanti masukin data spamming banyak, nanti sistem HIS-nya penuh membludak gitu ya infonya. Gimana caranya gitu? Salah satunya adalah sebenarnya ada 2 cara sih Bu. 1 OCR. Karena dengan OCR nanti kan dia foto gitu ya, nanti kan ke-track namanya di situ, masuk namanya di situ. Jadi kalau misalnya dia nanti ngisinya ngasal, bisa ke-track dari hasil OCR dan apa yang dia isi beda. Atau kedua, OTP gitu sebenarnya. Sebenarnya OTP bisa ke SMS, cuman SMS nanti akan ada biaya per SMS-nya gitu. Nah ini kita cari yang tidak ada biaya yaitu ke email. Betul nggak Pak Lamsar? Mohon maaf. Ya, seperti itu. Jadi kalau OTP kan sebenarnya kan kode yang dikirim bisa ke SMS ataupun ke WhatsApp. Cuma karena solusi dari salah satu vendor kita bilang, oke, bisa nggak pakai biaya, tapi dikirim ke chattingan chatbotnya, dan itu menurut saya nggak secure ya.
kecuali dia bisa membentuk satu percakapan baru, mungkin itu bisa jadi solusi. Tapi pilihannya kalau dia mau tanpa benar-benar nggak ada biaya ya cuma email, Bu. Prof. Email tuh nanti ada sesuatu informasi kah yang dikirim lewat email? Ya, ketik kode OTP Anda, ketik OTP Anda ke WhatsApp kayak gitu-gitu. Maaf, kalau menurut pendapat saya sih OTP itu untuk memverifikasi apakah nomor HP itu betul atau tidak gitu yang dipakai, sehingga diakurkan dengan sistem, sehingga apa yang dikirim di nomor HP kita itu betul-betul HP kita, kodenya kita terima dengan benar gitu. Tetapi masalahnya adalah WA ini sebenarnya kan sudah bisa mendeteksi nomor HP kita, nomor HP pasien. Jadi mungkin jadi tidak relevan lagi kalau pakai OTP, karena WA kan bisa membaca nomor HP-nya pasien itu sendiri gitu. Artinya kalau nomor yang dipakai untuk chatbot ini nomor 123, ya sistem bisa membaca bahwa nomor itu 123, sehingga nggak relevan lagi kalau pakai OTP mengirimkan kode ke nomor tersebut walaupun lewat SMS gitu ya. Ini menurut pendapat saya sih. Kan bisa seperti ini Pak ya, saya nggak tahu ya, karena kita juga antisipasi Pak ya. WhatsApp itu saya bisa buka WhatsApp orang lain, ya seperti saya juga bisa kadang melakukan di rumah gitu Pak ya. Jadi dia buka dua gitu Pak, walaupun secara fisik WhatsApp-nya handphonenya nggak lagi saya pegang Pak. Nah itu salah satu yang diantisipasi sih Pak. Iya, tetapi pemilik nomor HP itu di HP tersebut kan dia bisa tracking tuh, oh WA saya dipakai nih gitu. Tetapi menurut saya sih OTP ke nomor tersebut, di mana nomor tersebut sebenarnya dipakai untuk WA chatbot ini, kalau dikirimkan OTP juga ke nomor tersebut jadi nggak relevan sih. Ini menurut saya aja sih. Silahkan. Nanti paling kita pilih Pak, mau metodenya mana, karena kita bukanya itu email dan juga SMS ataupun notifikasi ke WhatsApp. Mendingan lihat chatbotnya orang lain dulu lah sebelum kita itu ya pengalaman gitulah, lebih enak sih gitu kan. Ya, Daripada kita ngarang sendiri kan kita susah. Kalau orang lain pasti udah pinter-pinter juga kan, nggak sebodoh kita juga lah, orang lain pasti hebat-hebat. Kita lihat aja orang lain yang WA lewat chatbot kayak apa gitu loh. Paling enak sih gitu. Daripada kita tahu kenapa gitu kan. Yang lain sih udah saya coba memang nggak ada OTP sih Prof gitu. Iya makanya kalau nggak ada kan tadi ada alasannya juga. Jadi kita jangan ada itu sendiri. Intinya gitulah. Ya emang makin lama makin harus lihat orang lain sih. Kalau kita rada susah kan jadi malah orang bikin kita susah. Oke, berarti ini akan ada opsi OTP untuk dihilangkan ya berarti ya. Ya, lihat orang lain, sementara orang lain pada nggak pakai ya nggak pakai. Ya mungkin sementara itu dulu lah. Kalau saya lihat kan kemarin saya coba kayak Premier gitu ya. Premier sih ribet banget. Saya juga sebel habis itu nggak berhasil juga gitu. Bete deh. Jadi intinya sih kita nggak mau ribet dulu. Setuju sebenarnya sama Pak Lamsar. Kita mesti tetap hati-hati ya. Tapi nggak apa-apa kita buka aja dulu Pak Lamsar. Saya rasa kayaknya nggak sejahat itulah orang-orang untuk memenuhi. Makanya pentingnya adalah konfirmasi. Di belakang itu pasti harus ada konfirmasi nih. Tapi paling nggak pasien tuh nggak marah gitu di depan, karena di depan dia udah merasa punya jadwal dokter kan, tinggal habis itu kita konfirmasi gitu, ini bener nggak, langsung aja telepon, paling cepet deh, telepon sama atau WhatsApp. Kayaknya paling bener sih itu ya, di telepon kayak gitu, kita telepon aja lah ke nomor WhatsApp-nya ini, paling aman. Baik Bu. Baik Bu, baik Prof, sudah saya note untuk kita hilangkan dulu di awal. Ada lagi mau? Ya, mulai sederhana dulu lah supaya itunya juga cepat gitu kan ya. Nanti kita lihat kenyataannya yang pakai berapa, yang ini berapa, kesulitan apa gitu. Jangan terlalu ya bagus sih antisipasi gini-gini, tapi kan kita belum tahu lah. Lihat dulu yang lain kayak apa. Ya. Kenapa mereka nggak
Mereka kan pasti pinter-pinter juga, pasti mereka juga maunya gampang gitu. Terus terang Prof, kalau chatbot begini ya mungkin kita salah satu pertama sih yang paling rapi, Prof. Kalau Iya, saya tapi lihat kan yang bisa lain lihat di belum. luar negeri juga mungkin ada juga. Luar negeri pasti mungkin ada, mungkin ya, harus kita lihat. Saya belum explore ke macam-macam sih. Tapi kan pasti kan kita nggak yang pertama. Pasti ada Iya, yang iya. lain. Cuma Pasti maksudnya ada kan yang lain dulu lah, ya kan pasti ada yang lain. tapi Sebenarnya ini saya kita pernah tetap maju ya, Prof, supaya Iya, tapi kita harus punya. mulai yang sederhana aja. Kalau nggak bakal susah-susah sih. Ya. Saya bilang mulai sederhana dulu, coba dulu, gitu kan. Dan nanti kalau milih supplier juga pilih yang nanti kita lihat itu ya, nanti ke rumah sakit, kemana, kan kita kayak pilih lab itu, atau software itu selalu pilihnya yang banyak dipakai, yang artinya udah dipakai di mana. Makin banyak dipakai, nanti makin langgan sih. Artinya makin apa? Kalau kita sendiri nanti dia nggak kembang-kembangan juga kan mahal kan, jadi mahal. Kalau ngembangkan buat kayak lab kan akhirnya yang itu kan Winacom lah atau siapa lah, jadi yang makin banyak dipakai kan yang makin berkembang sih. Jadi kita milih yang sederhana-sederhana yang banyak dipakai orang, yang udah itu intinya gitu. Yang custom kadang-kadang ya bagus sih, yang custom buat kita khusus, tapi kalau dia nggak ngembangkan buat orang lain, nanti buat kita kemudian hari repot loh, ya kan. Nanti dianya bangkrut lah suatu saat atau apalah, kita nggak ada. Jadi kita cari yang kayaknya bisa apa? Pilihnya yang gitulah suppliernya juga. Baik, Prof. Oke, ada lagi, mohon maaf. Sudah saya note tadi, untuk OTP-nya saya hilangkan. Udah, dilanjut dulu kali ya, Han, ini belum selesai kan? Ya. Oke, setelah itu pilihan pembayaran. Tadi ini kita pindahkan ya, Bu, ke depan yang pilihan pembayaran ini setelah pemilihan rumah sakit. Lalu setelah itu misalnya tadi pilih 2, berarti nanti sebenarnya gini Bu, ini kenapa tadi dia ditaruh ke belakang? Karena kalau misalnya dia pilih asuransi, maka dia akan upload kartu asuransi. Ini sesuai SOP yang kemarin didiskusikan sama Civeni ya. Ketik 3 untuk perusahaan, maka dia akan upload jaminan perusahaannya. Lalu ketik BPJS, ketik 4 BPJS, maka dia akan ketikkan nomor BPJS dan upload surat rujukannya. Gitu. Makanya tadi kita taruh terakhir, cuma nanti nggak apa-apa, kita bisa akalin, kita pindahin ke depan setelah pemilihan rumah sakit gitu ya, untuk mengetahui pemilihan jadwal dokternya. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Nah, lalu nanti jika data pasien tidak ditemukan ke sistem, gitu ya, karena kan, saya balik lagi, mohon maaf, karena kan tadi data-datanya yang tadi sudah dipilih kan nanti akan ditarik ke HIS ya, kalau nggak salah Pak Lamsar mohon koreksi gitu ya kalau jika salah. Nah, nanti akan dibaca oleh HIS, oh ini data kalau pasien lama gitu ya, Hani Dewita udah ada gitu ya. Nah, kalau dia ketik nama Hani Dewita ya salah gitu ya, maka nanti akan ada tulisan seperti ini, mohon maaf data pribadi yang Anda kirimkan tidak sesuai dengan sistem kami. Ketik 1 untuk mengubah data, ketik 2 untuk mendaftar pasien baru, ketik 3 untuk kembali ke menu utama, gitu ya. Lalu, tapi kalau dia benar, semua data-datanya namanya sesuai gitu ya, tanggal lahir untuk pasien lama ya, ini bukan untuk pasien baru, maka akan langsung ada tulisan seperti ini. Nomor 6, terima kasih atas pendaftarannya, mohon konfirmasi terkait dengan data-data pendaftaran sebagai berikut. Jika benar ketik 1, jika ingin diubah maka ketik 2. Gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, berarti ini yang nomor 6 kode OTP-nya akan saya hapus karena sudah tidak ada. Kalau berhubungan sama HIS segala nggak terlalu itu ya Pak Lamsar ya. Terlalu itu ya, terlalu lama nanti responnya segala jadi orang kan WA kan orang mau cepet kan ya, tek gitu ya. Iya, Prof. Nanti Ya, saya terus kalau kemudian kalau kayak huruf itu, saya takutnya juga nanti malah orang yang ngisinya itu nggak benar tuh yang dihisan. Data yang lama itu sesuai yang mana lah. Kalau rasanya rada gitu. Iya, mungkin saya jadi juga kamu bagus sih, cuma rasanya terlalu nggak sederhana gitu loh. Jadi nggak, kita jadi hilang itunya lagi. Gitu. Kan kita mau sederhana, jadi orang jadi berbelit-belit, jadi orang
susah. Mendingan nanti dikonfirmasi lah, orang udah daftar, kita konfirm. Gitu. Iya, Prof. Saya lihat di poin 1 ini ketik 1 juga terlalu banyak mengharapkan dari itu sih. Chatbot juga sebenarnya kan nggak belum bisa benar-benar kayak robot. Juga masih susah. Teknologinya belum secanggih itu saya lihat. Rada benar-benar susah. Nggak segampang itu. Bisa lama prosesnya. Nanti ke his kita nanti gimana, lama lah puter-puter, nggak gampang. Bagaimana Pak Lamsar? Mungkin saya yang poin 1 ini Bu, bagian kiri atas kayaknya kita belum diskusi ya. Ketik 1 untuk mengubah data. Harusnya opsi ini kan ngeliat SOP kita ya, apakah bisa dilakukan perubahan di WA atau memang mereka harus onsite. Karena kita memang belum ada. Itu yang kemarin Pak, misalnya dia salah ketik nama Hani Dewita, malah E-nya nggak ada, yang kayak gitu-gitu maksudnya Pak. Yang kemarin kita diskusiin itu loh. Oh, saya pikir berubah IMR ya. Bukan. Oh, oke. Jadi mungkin yang poin ini Hani sama Pak Lamsar, mungkin kita bisa take out aja, langsung selesai yang poin sampai nomor 5 tadi, itu selesai, langsung muncul yang terima kasih atas pendaftarannya. Oke. Sampai situ aja, tapi next-nya adalah dikonfirmasi. Kalau saya sih berpikir untuk WA ini tetap kita ada konfirmasi ya, memastikan bahwa ini memang orangnya akan datang gitu. Baik. Tapi enaknya kalau konfirmasi, Anda tuh nggak ditunggu per detik gitu loh sama pasien, ya kan? Bisa beberapa jam kemudian konfirmasi kan masih bisa gitu. Paling nggak pasiennya kan udah megang sesuatu kan? Iya. Tapi ini di akhirnya kayaknya belum selesai ya? Belum. Oke. Kode bookingnya belum ada sebabnya? Iya belum, karena nanti kan OTP-nya hilang nih Bu, ya yang di nomor 6. OTP hilang. Jika sudah benar, maka dia akan ketik 1. Ya. Nah, baru. Ini respon kode bookingnya. Ini template-nya sama persis dengan yang kemarin ada diskusiin sama Cipeni, Mas Andrian tadi. Iya. Waktunya nggak boleh jam segitu. Oi, 8 sampai 10 nggak mau. Langsung dikasih slot dong. Oh, slot berdasarkan HIS. Ini kan nyambung sama HIS kan? Iya, gimana tuh Pak Lamsar? Slotnya bisa Bu, tapi kalau nomor antrian kayaknya agak susah ya Bu. Enggak, bukan. Yang dimaksud slot adalah slot yang per 15 menit itu loh, atau 5 menit. Bukannya waktu jadwal praktek. Nanti semua orang datang jam 8. Datangnya semua jam 7.45. Padahal dia ternyata baru masuk jam 10. Akhirnya apa? Pasiennya numpuk di rumah sakit kan? Harusnya bisa Pak Lamsar karena udah berjalan DRS itu slot yang keluar, bukan jam praktek. Oke, kalau slotnya ya. Tapi kan kondisinya begini Bu ya. Misalnya dia ada 5 slot. Dan kebetulan yang terakhir daftar ini adalah slot ke-5. Kalau ini merepresentasikan antrian, yang kita khawatir, misalnya slot ke-5 ini datangnya jam 10. Padahal prakteknya dari jam 8 misalnya untuk mencapai slot ke-5 ini. Ternyata dari slot pertama, kedua, ketiga itu tidak hadir, Bu. Yang akhirnya? Makanya ditelepon. Pada akhirannya adalah pendaftaran itu mesti nelfon sih. Untuk memastikan itu semua. Ini kan kita jagain di depan supaya datanya itu tuh udah masuk. Bukan si pendaftaran tuh nginput gitu loh. Iya kan? Ini data udah masuk, nah tapi pendaftaran mesti clean up datanya. Karena datangnya dari berbagai channel kan kita buka untuk pendaftaran ini. Kita mudahkan kan. Mau dari WA ini kan, kemudian mau dari website, kemudian mau dari telepon, mau dari walk-in, mau dari link sehat, mau dari SehatQ, Klik Dokter, Alo Dokter, semua itu kan kita buka. Tapi pada akhirnya apa? Pendaftaran kita mesti cek, mesti konfirmasi. Karena data itu bejibun datangnya. Bu Leona, kalau misalnya H-1 dia ngedaftar, H-2 lah ya, berarti kan H-1 nanti ADM kita konfirmasi. Ya kan? Nah, tapi pas hari H-nya itu, si pasien datang nggak datang itu ADM harus konfirmasi lagi ya Bu ya?
Biasanya Atau sih udah diperawat kalau misalnya ya, udah masuk ke kan Bu, data kalau atau tadi poli ya. contoh yang kayak omongan Pak Lamsar tadi kan udah seolah-olah udah di hari H ya Bu ya. Karena ternyata slot 1 sampai 4 itu nggak datang semua tuh pasiennya. Artinya itu yang follow up pas perawat kan Bu ya, udah bukan Perawat ada yang biasa lagi kan ya. harusnya. Iya, perawat poli yang follow up. Tapi kita mesti kasih SOP-nya nih, Fen. SOP-nya kita mesti benerin dan situ tertera perawat. Gitu loh. Kalau enggak kan nanti asumsi-asumsi. Kalau perawatnya ngeh atau inisiatif, kalau enggak yang marah pasiennya gitu. Iya. Dan nanti itu kita kerjasama sama koordinator rawat jalan, yaitu kan perawat tuh. Nah, mereka dia yang tanggung jawab gitu loh. Ya Bu. Ibu, kalau pas hari H ya, udah pas di jam polinya, ya. Ibu, saya mau nanya, kalau tadi kan kondisinya, misalnya ada 5 slot, kebetulan pasien terakhir adalah slot ke-5. Ternyata di hari H itu memang 1, 2, 3 itu tidak datang. Akhirnya tinggal yang 4 dan 5. Nah, ini informasi sebelumnya itu dibiarkan seperti itu atau tetap diupdate atau bagaimana, Bu? Seharusnya ya Pak ya, kan perawat paling tahu tuh ternyata pasien nomor 1 sampai 3 nggak datang. Perawat akan mencoba telepon ke pasien yang ke-4 dan 5. Apakah dia bisa datang di jam yang 1 sampai 3 itu? Gitu kan ya Bu ya? Betul. Oke, jadi secara sistem tetap harus diupdate Bu ya? Sistem harusnya enggak ya, dia tetap di slot usah. ke-5. Cuma prakteknya dia mungkin bisa datang lebih pagi enggak? Penawaran dari perawat ke pasien, karena kebetulan pasien nomor 1 sampai 3 nggak bisa datang gitu. Kita telepon. Iya, ditelepon atau perawatnya WhatsApp pribadi lah, langsung WhatsApp dari poli gitu. Lamsar. Kecuali kita udah rapi banget ya semuanya, udah sesuai. Tapi kan pada kenyataannya adalah dokternya mesti sini ke situ gitu kan. Bisa apa mundur maju ya. Kita selalu coba rapiin sih disiplinnya itu. Tapi bisa juga kan datang dari pasiennya ya, nggak jadi datang gitu kan. Ya mau nggak mau kita mesti benahin gitu. Akhirnya si perawat poli sih yang atur itu harusnya. Di hari H-nya ya, pas jam daftar dokter. Tapi setahu saya di pendaftaran juga ada cek kan, Fen? Kalau nggak H-1 pagi-pagi kan semuanya di confirm atau bagaimana tuh? Konfirmasi apakah jadi datang atau enggak. Sesempatnya mereka biasanya Bu. Kalau H-1 dia nggak sempat pasti besok paginya. Tapi ada juga yang lewat, nggak dikonfirm sama sekali. Nah itu kalau bisa harusnya semua dikonfirm lah gitu ya SOP-nya. Iya Bu. Oke. Baik, berarti nanti saya akan ubah di bagian sini ya Bu. Nanti tergantung dari slot antrian si pasien. Ini untuk pribadi. Nanti yang pribadi intinya adalah silakan masukkan kode booking di APM, lalu cetak nomor antrian dan langsung kunjungi poli. Okay. Dan itu juga Pak Lamsar, kalau misalnya yang tadi ceritanya Pak Lamsar ya, oh ternyata pasiennya cuma bisa datang, nggak bisa dimajuin gitu kan. Tapi dokternya tuh kan memang mesti komit dia polinya dari jam 8 sampai 10 gitu loh maksud saya. Ya kan? Iya. Iya, jadi si dokternya kalau dia nggak mau bengong-bengong ya antara dia visit pasien atau dia ketemu manajemen atau apalah. Tapi kan dia memang udah jam prakteknya jam segitu gitu loh. Oke. Ya kan? Kita udah berbaik hati misalnya mau majuin, tapi kan tergantung pasiennya lagi bisa apa enggak. Jadi nggak usah khawatir sih menurut saya soal itu. Baik. Nah, yang penting slot harus dijalankan. Jadi waktunya nggak mau tuh kalau range 8-10 please deh. Gengges banget liatnya nih. Baik. Karena rumah sakit aja udah jalan, masa corporate-nya ketinggalan. Baik. Baik, dilanjutkan. Kalau asuransi nanti notifikasinya dia akan diarahkan silakan memasukkan kode booking di APM, lalu kunjungi poli yang ada 7. Nah, ini kemarin ya Bu sesuai dengan diskusi SOP bareng Civeni juga khusus pasien misalnya ya Bu, ini saya nggak tahu apa asuransinya, misal Prudent, Allianz, InHealth atau apapun itu, silakan mengunjungi bagian pendaftaran terlebih dahulu. Nanti Civeni akan konfirmasi ini ya Ci ya, khusus pasien asuransi apa aja yang harus bagian pendaftaran. Oke, yang terakhir BPJS, depannya sama gitu ya, harus ke mesin APM, lalu bisa kunjungi ke poli yang dituju. Dan nanti ada pembahasan agar membawa kelengkapan kartu BPJS dan surat rujukan ketika mengunjungi poli. Oke, ini notifikasinya, nanti akan kita ubah di bagian slot waktunya. Boleh nanya Mbak Ani? Silakan Pak Dewo. Ada 2 sih, untuk pasien pribadi ini bagaimana cara pembayarannya, sedangkan yang kedua ini pasien BPJS ini apakah bisa di
verifikasi duluan SEP-nya. Jadi maksudnya pasien BPJS ini tidak sembarangan udah mendaftar dulu tapi ternyata surat rujukannya tidak valid. Silahkan Mbak Tadi Eni. di awal udah ada kan Pak, saat dia mendaftar dia udah kasih surat rujukan sama kartu BPJS. Jadi udah di verif dulu dari si ADM. Enggak, maksudnya kan ini chatbot ya. Jadi sampai terakhir tadi dilayani oleh chatbot, tidak ada pegawai yang akan memverifikasi ini saat itu. Pak Dewo, nanti saya ada satu simulasi versi itunya Pak, flowchart-nya. Mungkin di situ nanti kita bahasnya gimana Pak? Oke, baik. Soalnya menurut saya sih kan karena ini chatbot ya, jadi otomatis dijawab oleh sistem. Jadi tidak ada operator yang terlibat di dalam ini sampai sejauh terakhir tadi. Kalau selama ini kalau WA lewat kita BPJS gimana biasanya pasien akan WA ke kita kan Prof, kita minta ini tuh nomor surat rujukan sama nomor BPJS. Sama seperti yang Mbak Hani tadi info dari awal itu, Prof. Iya. Setelah lengkap baru kita daftarin. Cuman ini nanti. Halo. Iya, Prof. Kalau selama ini kalau lewat WA orang daftar BPJS gimana caranya? Pasien akan dimintain kok kartu BPJS sama nomor itunya, surat rujukannya, Prof. Sama itu lewat WA ya? Iya. Terus setelah itu yang ngecek si ADM-nya, Prof. Yang melayani WA ini. Biasanya kan kita langsung cek juga tuh apakah surat rujukannya itu masih berlaku atau expired atau apa. Iya. Itu kalau lewat chatbot susah ngecek gitu. Mendingan chatbot sederhana dulu lah, daftar dulu, ya kan. Nanti setelah itu konfirmasi baru di orang BPJS dilayani, disuruh gitu-gitulah. Kalau chatbotnya suruh ngecek gitu-gitu, kayaknya nggak secanggih gitu sih ya, nggak semua chat. Siapa yang mau ngecek, ya kan? Betul. Nggak bisa. Kayaknya sih menurut saya sih mendingan kita mulai dulu yang sederhana, biar jalan dulu, ya kan? Kita lihat dulu vendornya jalan apa enggak, udah jalan ini baru kita nanti tambah-tambahin gitu. Kalau lebih daripada kita udah dari mulai udah maunya yang macam-macam ya kan, kita kayak buat hisan juga bertahap dulu, nggak bisa macam-macam dulu lah. Kenyataannya yang his yang kita di tangan kita juga, ya kan, kayak IMR juga nggak bisa yang udah jelas-jelas juga nggak bisa semuanya, harus bertahap sih, perlu waktu, nanti nggak jalan-jalan. Kita lihat dulu lah satu-satu, ya kan. Mbak Hani benar juga pertanyaan Pak Dewo, saya juga baru misalkan pasien tetap memang kasih tuh surat rujukan, tapi ternyata itu udah expired, si ini nggak tahu ya si robotnya Mbak ya? Nggak tahu Fen, tapi kan konfirmasi, makanya di belakang Fen. Iya. Terus ya dia ngasih bukan surat rujukan juga orang nggak tahu juga, ya kan, susah. Mendingan orang ini kan supaya orang mempergampang, mendingan ini kan cuma untuk tujuannya ini kan cuma untuk pertama kalinya dulu lah, orang gampang lah, setelah itu baru yang susah-susahnya baru nanti lah sama orang gitu. Ya, jadi foto. Iya, kalau enggak nanti effort kita untuk gitu jadi berlebihan. Ya, suatu saat sih, suatu kemudian hari mungkin udah bisa, tapi kan kita untuk itu jadi susah. Iya, betul Prof. Jadi memang ini simulasinya nanti semua itu dikonfirmasi seperti kata Bu Leona, nanti dikonfirmasi BPJS asuransi itu setelah terdaftar gitu. Sebenarnya jadi ini iya, jadi maka mungkin lebih sederhana aja, kali nggak usah pakai, kalau perlu nggak usah pakai upload dulu. Oh gitu. Apakah Anda udah punya? Jangan, kalau upload tetap ya Prof, upload tetap di-upload supaya itu intinya gini, input datanya tuh semua udah ada, jangan mesti nunggu input data, tapi kita perlu konfirmasi untuk ngecek semuanya itu gitu loh. Tapi tetap diminta lah KTP sama rujukannya, nggak apa-apa itu sih. Kalau buat jaminan mestinya orang, apalagi BPJS, orang mau lah harusnya. Udah lumrahnya, umumnya begitu sih biasanya. Udah berjalan begitu, mau tuh. Oke. Begini, menurut saya sih asuransi maupun BPJS ini menjadi masalah yang sulit karena sistem
robot ini tidak bisa langsung memverifikasi kevalidan data pendaftaran ini. Betul, Jadi betul Pak. Jadi kita fungsinya bukan verifikasi gitu loh. bukan begini Ininya Bu, cuma untuk input data. betul begini Bu, masalahnya adalah ini sudah menjadi terdaftar duluan, jadi sudah menjadi nomor booking duluan, yang dimana nanti setiap orang bisa melakukan scam, jadi dia bisa ngarang-ngarang dan sebagainya, datanya tidak valid tapi terdaftar. Akhirnya banyak nomor atau slot kita kepake gitu. Sedangkan pasien yang sebenarnya malah nggak bisa. Karena ini nggak bisa memvalidasi. Iya, setuju Pak. Sedangkan yang kedua, jikapun tetap nanti ada verifikasi, esensi dari robot ini jadi berkurang, bukan menghilang ya, tapi berkurang. Karena sebenarnya maksudnya kalau ada chatbot ini mengotomatisasi sesuatu hal, yaitu pendaftaran ini, yang mungkin tidak perlu ada campur tangan manusia lagi. Dalam hal ini pendaftaran sudah ditangani bot, bahkan nanti remindernya dilakukan oleh bot. Nah itu sangat terbantu. Tetapi kalau memang nanti ada peran admin yang harus memverifikasi, milain satu-satu, di mana nanti ini akan banyak sekali ya, baik yang valid maupun tidak valid, akhirnya menjadi PR sendiri bagi petugas. Iya, gini Pak Dewo, seperti tadi arahannya Prof. Pak Dewo, kita untuk di awal mungkin nggak perlu effortnya tuh terlalu jauh atau kita mikirnya terlalu jauh seperti tadi kita khawatir di spam dan sebagainya ya. Biarin aja dulu kita lihat datanya seperti apa, tapi kita jalan aja dulu sih. Begitu aja dulu, maksudnya supaya kita bisa lihat kembali lah proses ini apakah sudah cukup atau perlu dibuat lebih advance gitu loh. Daripada di awal kita persiapannya banyak banget, taunya belum tentu juga di spam gitu kan? Bukan begitu Bu, saya setuju dengan kata sederhana itu, setuju sekali, terutama prosedurnya. Tetapi yang saya garis bawahi adalah bahwa kita sebaiknya menghilangkan peran dari manusia secara manual di sini, baik untuk memverifikasinya, untuk ngingetin, dan untuk apa, konfirmasi. Itu sebenarnya sudah nggak perlu lagi kalau memang kita memang tujuannya menggunakan robot gitu. Menurut saya begitu sih, Bu. Tapi kenyataannya Pak Dewo, menurut saya sih manusianya itu nggak bisa dihilangkan semua. Jadi mungkin kalau biasanya pakai 4 manusianya, mungkin kita bisa hilangkan 2, tapi tetap ada manusia sih ya, menurut saya. Karena dalam suatu proses itu kan nggak semuanya satu alur, bisa bolak-balik dan sebagainya. Jadi apalagi kita mau tetap sederhana, menurut saya tetap ada manusianya juga gitu di akhir. Saya sih senang banget sama idenya Pak Dewo, cuman kan Dewo benar sih, tapi artinya itu idealnya kan, kita kan lagi menuju ke sana Dewo. Kita tahap-tahapan lah, belum sampai ke sana sih. Ya. Kita mulai step pertama dulu lah, yang sederhana dulu. Setelah itu nanti lama-lama memang benar sih. Ya ini yang dikurangin mungkin cuma berapa persen, 10%, 20%, 30%, nggak tahu juga responnya berapa kan. Setelah itu mungkin yang dikurangin banyak lagi. Tapi kita mulai satu-satu dulu dah. Bertahap. Setuju. Oke. Berarti tetap seperti ini ya. Nanti konfirmasinya akan setelah pendaftaran selesai. Nanti paling saya tambahin aja kalimat di sini bahwa nanti tim kami akan menghubungi Anda untuk konfirmasi. Kayak gitu-gitu. Oke. Bisa saya lanjutkan atau mau ada tambahan lagi? Pembayarannya pasien pribadi gimana, Mbak Ani? Oh, pembayaran di tempat nanti, setelah dia berobat. Nah, ini yang bisa jadi scam juga gitu, karena asal daftar-daftar tapi ternyata nggak datang. Karena ini kan rawat jalan nih Pak Dewo, bisa aja memungkinkan obat atau apapun gitu. Jadi kita nggak bisa ngitung di depan sih Pak. Iya, jadi Pak Dewo ini memang alurnya berbeda sama yang link sehat kemarin sih, ataupun kalau misalnya kita pakai apps gitu ya. Kalau ini kan pendaftaran WA kita memang nggak langsung bayar di depan. Mungkin nanti suatu saat nanti bisa seperti itu gitu. Cuman kalau saat ini sih saya pikir ini memang tanpa pembayaran ya. Seperti WhatsApp yang kita ada sekarang sih Pak Dewo. Nah, itu sayangnya di situ, Bu.
Artinya nanti slot kita kepake padahal ternyata pasiennya nggak datang dan sebagainya gitu sih. Iya, makanya kan kita ada verifikasi, ada konfirmasi di akhir proses ini. Sambil ini kita lihatlah, kalau emang banyaknya nggak datang, nanti kita kalau perlu kita hapus atau gimana. Yang penting kita lihat dulu lah, ya. Nanti kan kita lihat, maka saya bilang memang kita jangan terlalu macam-macam dulu, nanti benar kata Dewo sih, nanti bisa banyak masalah. Jadi kita cobalah kita sederhana dulu, ya kan? Kita yang jangan yang macam-macam, jadi udah ngeluarin biaya mahal, nanti nggak kepake. Mendingan kita coba yang sederhana, jalan, kita lihat yang datang berapa, yang nggak datang berapa, yang daftar berapa, animonya berapa, yang pakai chatbot, yang ini apa, keluhannya. Setelah itu baru kita ngelangkah lebih jauh lah. Gitu, ya. Jadi harapan kita jangan terlalu besar dulu, gitu loh. Jangan terlalu ngarepkan yang, aduh udah bisa gini. Gitu. Menurut saya harapan kita harus diturunin dulu lah. Kita lihat kenyataannya rumah sakit lain gitu loh. Rumah sakit lain kan pinter-pinter juga, ya kan. Chatbotnya dia kayak apa, gini, kenapa kok mereka nggak mau? Pasti mereka mau juga kan. Mereka nggak sebodoh kita juga, sama-sama pinter. Jadi kita harus lihat lah kenapa. Jadi kita selalu prima itu mendengarkan sih, pasti ngelihat orang lain dulu, lihat orang lain. Kita boleh di depan, tapi kan pasti di negara maju kan pasti lebih maju dari kita lah, kita harus ngakuin lah. Ya. Lihat. Jadi kalau negara lain belum ada, kita ada sendiri, saya rada sanksi sih, rada sanksi. Ya mungkin bisa juga kita inovasi, tapi kalau sampai itu rada sanksi. Selalu juga gitu, kalau bisnis juga gitu, bisnis kalau apa gitu, kayak di Thailand belum ada, di Malaysia belum ini, lah sanksi, seakan mereka lebih maju kan. Sebetulnya pendaftaran WA ini nih sudah umum, Prof, tapi bukan di industri rumah sakit. Ya, tapi yang di sana juga kita lihat kayak apa yang mereka bisa kan. Umumnya seberapa jauh gitu. Coba dilihat juga ya kan. Sampai seberapa jauh yang sampai gitu-gitu enggak coba. Maka harus dilihat umumnya itu seberapa yang mereka bisa gitu. Setuju sih. Kalau mereka sampai bisa canggih yang macam-macam boleh, tapi kalau mereka cuma sederhana juga beneran WA di tempat lain ya kita lihat aja, ikutin gitu. Oke. Baik. Ada lagi, mohon maaf, Prof. Ya, jadi udah paham ya. Kita udah pokoknya sampai sini udah kan selesai gitu. Ada lagi nggak? Oke, ini berarti reschedule tadi nggak usah. ada ya? Nggak ada. Terus? Ya, reschedule nggak ada. Ini pemilihan pembayaran reschedule itu juga. Kan udah di atas kalau ya, pas buat janji. Nah, ini simulasi info rumah sakit. Ini ya, ketik 4 berarti kan untuk rumah sakit informasinya. Lalu ini pilihan rumah sakit baru alamatnya. Oh, good, pakai Google Map. Nah, nanti ada Google Map segala macamnya call center. Nah, ini kalau ini error sentences kalau dia ngetik-ngetik tapi nggak sesuai instruksi chatbot gitu ya. Misal contoh dia diminta ketik tanggal kan seharusnya garis miring, tapi dia malah 23 November, nanti tetap kebaca gitu, bahwa dia maunya 23 November. Ini yang namanya AI itu ya. Lalu misalnya dokter, dia seharusnya kan ketik angka 1, tapi dia malah ketik Dokter Iqbal, diharapkan nanti dia tetap bisa membaca bahwa pilihannya ada Dokter Iqbal. Walaupun ya, ini sih fitur tambahan lah ya Han, kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa, diulangin aja pertanyaannya. Oke, terus sama kalau misalnya dia ada pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya, nanti maka si chatbotnya akan bilang gini, mohon maaf kami belum tahu tujuannya apa, ketik 1 untuk kembali ke menu utama, ketik 2 untuk mengetahui informasi dan lokasi rumah sakit kami. Oke, di informasi lokasi rumah sakit ada nomor telepon rumah sakit nggak? Ada, itu ini. Yang dikasih huntingnya ya. Oke. Mau apanya? Iya ya, nggak apa-apa, bener. Udah sih, palingan itu aja. Mau dari Pak Lamsar, mau ada yang diinfokan, Pak? Halo? Paling saya mau coba tunjukin yang flow kemarin, Bu. Boleh, sebentar saya stop share dulu ya, Pak ya. Silakan, Pak. Nanti setelah Pak Lamsar baru saya infokan pilihan supplier vendornya ya. Ya, kita waktunya udah nggak ada loh, Han. Oh, Ibu mau meeting BOD ya? Mm-mm. Oh, atau gimana Pak? Atau mau ke supplier vendor langsung Pak?
Boleh. Ya. Tadi sebenarnya secara umum udah dijelaskan di flow itu. Oke. Kita lanjut. Oke. Ini ada 5 vendor. Ini harga sudah termasuk yang tadi feature-feature di sebelumnya. Ada Lena, Yellow Messenger, Kata AI, Dokter Siaga di Health. Nah ini Prof, Dokter Siaga memang sebelumnya menawarkan 4 juta per bulan, tapi setelah dikonfirmasi 4 juta per bulan itu adalah satu, itu semua menggunakan sistemnya Dokter Siaga. Jadi kita akan menginput manual satu-satu nama rumah sakit kita di sistem Dokter Siaga, lalu Dokter Siaga akan mengirimkannya pula secara manual bookingan dokter-dokternya by WhatsApp atau by email ke admin kita. Nah, kalau memang yang mau diintegrasikan ke sistem kita gitu ya, dan kita kan satu nomor untuk semua RS, maka dia kasih harganya segini. Saya udah tekan banget, cuman dia bilang nggak bisa dikurangi lagi gitu. Nah, ini kenapa 3 ini sebenarnya relatif lebih rendah gitu ya dibandingin 2 ini, karena 3 ini benar-benar dia vendor IT yang sistem integrate dan dia sudah berpengalaman di chatbot. Walaupun memang belum ada chatbot pendaftaran online rumah sakit. Semua vendor ini 5-5-nya belum ada yang chatbot rumah sakit by WhatsApp gitu. Tapi yang 3 ini dia memang vendor yang sudah sangat terbiasa untuk membuat chatbot gitu ya ke berbagai perusahaan gitu. Tapi itu kecuali yang Kata AI semuanya udah pernah menanganin rumah sakit dong. Kata AI, di Kata AI itu dia lagi on progress Silowambu. Nanti Q1 dia launching Kata AI. Oh, yang Pondok Indah siapa ya? Pondok Indah kemarin saya nggak nemu, Bu. Saya udah nanya, nanti coba saya tanya vendor lain, cuman yang vendor lain mahal-mahal banget sih. Gitu, di atas ini semua. Ini yang bisa kita tekan banget. Nah, ini kurang lebih perbandingannya sih di bawahnya. Intinya rata-rata semuanya bebas, monthly active user, chatbot akan melayani unlimited user gitu ya. AI, terus number of language unlimited, kecuali yang di health yang terakhir. Nah, ini yang WhatsApp Business, mohon maaf. Ini WhatsApp Business API platformnya, semua orang bisa ngechat, kecuali yang Dokter Siaga ada limitasi 10.000 gitu ya per bulan. Jika nambah dari 10.000 maka akan nambah harga juga, jadi terbatas orang yang ngechat. Terus habis itu ini udah termasuk API integrations dan semua tadi yang fitur-fitur. Jadi kesimpulannya Lena gitu ya, atau apa kesimpulannya? Saya sebenarnya Prof antara Lena, Yellow Messenger dan Kata tiga-tiganya bagus. Enggak, kalau salah satu suruh milih mana? Lena itu tidak terbatas sih Prof. Ini ya udah ya mau Lena deh. Udah putusin ya. Baik. Selesai. Oke. Yuk. Sip. Oke, kita ke BUD ya. Oke. Tapi yang penting sederhana aja. Oke. Baik. Kita buat sesederhana mungkin ya, Prof. Iya. Tapi kalau dia memang bisa lebih canggih ya oke, kalau itu BUD. Ya, oke lah. Oke. Baik. Sudah itu saja presentasinya hari ini. Oke, nanti terusin ke formulir investasi ya, Han, biar bisa jalan. Baik, Bu. Sama tadi diperbaiki alurnya ya. Baik, nanti. Oke, sip. Dari IT udah bisa siapkan ya, Pak Lamsar? Kalau tadi disederhanakan harganya bisa lebih murah ya, Han ya? Saya coba tawar sekali lagi ya, Prof, yang Lena ya. Kalau nggak lebih murah ya udah nanti yang nggak sederhana nggak apa-apa juga kalau emang nggak lebih murah. Tapi kan tapi mulainya dia bertahap dulu, udah bisa yang sederhana dulu mulai. Tapi reschedule tetap dihapuskan, Prof, tadi? Iya. Ya kalau dia bisa kemudian hari sih boleh-boleh juga. Yang penting, tapi yang penting mulai jalan dulu, diminta jalan nanti kalau apa? Kalau emang dia harga nggak bisa turun ya boleh-boleh juga schedule kalau harga nggak bisa turun, ya kan? Saya pikir harga bisa turun, kalau harga nggak bisa turun kan rugi juga. Baik. Saya pikir harga bisa kalau nggak pakai itu bisa murah meriah kan lebih bagus sih. Ini sebenarnya harganya mau kita misalnya nambahin feature lagi tuh rata-rata semua vendor tuh udah termasuk sih Prof gitu. Oh ya udah, tapi yang penting. Tapi saya tawar lagi deh sekali lagi nanti saya coba. Ya tapi kalau nggak bisa, kalau di fiturnya dihapus nggak bisa turun sama ya. Mendingan udah, pakai. Ya mendingan pakai, tapi nanti kita itunya bertahap sih nggak apa-apa sih ya. Baik Prof, siap. Prof. Yang penting mulai dulu, sederhananya dulu, udah mulai dulu kasih tahu dia. Baik.
Ya, saya sampai selesai dulu. Nah, gitu. Bayarnya nanti baru belakangan per itu. Iya. Bagaimana? Mbak Ani, dari kelima ini tidak ada terintegrasi dengan payment gateway ya? Bisa aja sih, cuman kemarin fiturnya belum sampai payment gateway yang kita minta. Karena kan masih sederhana kan soalnya. Semua bisa sih pasti payment gateway kalau diminta. Mungkin di hold yang nggak bisa paling kanan, tapi yang 4 kiri saya yakin bisa sih, 4-4-nya. Cuman pasti nanti ada perkembangan lagi, kan kita maunya sederhana dulu kan soalnya. Bukan sederhana sih, kalau menurut saya sih satu siklus sih, karena pasien pribadi itu verifikasinya ya di pembayaran itu sehingga bisa terdaftar. Ini menurut saya sih. Saya kembalikan lagi ke Prof. Yos dan Bu Leona bagaimana baiknya. Ya sebenarnya kita mulai ini dulu deh, setelah itu pakai payment gateway nanti setelah ya, karena kalau payment gateway di masing-masing payment gateway dia juga punya user interface sih. Biasanya kayak Mitrans itu kan dia juga udah build sendiri user interface ya yang bisa di-combine. Mestinya nggak masalah sih ke depannya. Ini kan mereka juga bertiga ini masih berkembang juga lah ke depannya. Iya. Ya, tapi saat ini kita lagi nggak butuh payment gateway-nya dulu kan. Saat ini toh kita nggak butuh juga gitu. Tapi bertahap kita ke arah sana sih, benar sih Dewa. Satu-satu lah, jalan dulu. Nggak apa-apa, nanti saya sambil coba tanyain aja ya, paralel ya. Iya. Oke. Oke, kalau begitu sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, Prof? Ya, oke. Yang penting bisa jalan. Saya akhiri, nanti akan kami isi formulir investasinya. Terima kasih banyak, Prof. Yos, Bu Leona, Dr. Tapi nanti dibuatnya gini loh, misalnya kan sama Selena sekian, ya kan? Kita buat, kalau udah selesai ini kita ini, kalau nggak selesai ini kita sekian gitu lah. Jadi ada tahapannya lah ya. Pembayarannya kan Prof maksudnya ya? Iya. Pembayaran ada tahapannya. Jadi kalau dia nggak bisa selesai kan jadi rugi. Baik, Prof. Baik. Oke. Tidak ada lagi, Prof? Mohon maaf. Sudah cukup atau gimana? Oke. Kalau tidak ada, saya tutup saja. Nanti saya update kembali progresnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Lana. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Iya, terima kasih semua Dewa, Ani, siapa lagi itu? Selamat siang. Lamsar, ya selamat siang.